Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas akuntansi akad mudharabah. Penyerahan dana investasi terbagi dua. Pertama dalam bentuk kas dan kedua dalam bentuk aset non-kas. Hari ini kita akan membahas penyerahan dana investasi dalam bentuk kas dan pencatatannya untuk sahibul mal dan diulang lagi untuk mudharib. Kita masuk dalam contoh transaksi. Pada tanggal 1 Januari 2016, setelah melakukan akad, pemilik dana atau sahibul mal menyerahkan dana kepada mudharib sebesar 5 juta rupiah dengan periode akad selama 2 tahun. Nisbah bagi hasil pengelola atau mudharib mendapatkan 70% dan pemilik dana sebesar 30%. Maka sahibul mal akan mencatat dengan memunculkan investasi mudharabah 5 juta rupiah pada sisi debit. Dan karena uang sahibul mal keluar dan diserahkan ke mudharib, oleh karena itu, kita letakkan kas pada sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian, mudharib yang menerima uang akan mencatat kas pada sisi debit dan pada sisi kredit diakui dana syirkah temporer sebesar 5 juta rupiah. Jika hasil pengolahan dana selama tahun 2016 adalah mudharib memperoleh pendapatan sebesar 36 juta rupiah dan menanggung beban sebesar 19 juta rupiah. Maka pada tanggal 31 Desember 2016, sahibul mal atau pemilik dana tidak melakukan pencatatan, tetapi pencatatan hanya dilakukan oleh pengelola dana karena pada saat mengelola dana yang melakukan transaksi kan si pengelola dana, sedangkan si pemilik dana kan tidak ikut dalam usahanya. Oleh karena itu, pencatatan hanya dilakukan oleh mudharib. Untuk mencatat pendapatan, maka uang yang diterima si mudharib diakui sebagai kas dan diletakkan di sisi debit sebesar 36 juta rupiah. Dengan sisi kreditnya yaitu pendapatan sebesar 36 juta rupiah. Penjurnalan untuk menanggung beban, yaitu beban kita letakkan di sisi debit sebesar 19 juta rupiah dan mudharib mengeluarkan uang sebesar 19 juta rupiah. Oleh karena itu letaknya kalau uang keluar berarti kita letakkan di sisi kredit. Kemudian penjurnalan untuk mengakui keuntungan dengan kita jurnal pendapatan di sisi debit sebesar 36 juta rupiah. Kemudian beban sebesar 19 juta diletakkan di sisi kredit. Selisihnya itulah yang diakui sebagai pendapatan yang belum dibagikan. Pendapatan yang belum dibagikan inilah yang nantinya akan dibagi sesuai dengan nisbah untuk si sahibul mal dan mudharib. Keuntungan yang didapatkan oleh mudharib sebesar 17 juta rupiah, yang kemudian laba ini akan dibagikan sesuai dengan nisbahnya. Untuk pengelola dana mendapatkan 70% dan untuk pemilik dana mendapatkan 30% dikalikan dengan 17 juta rupiah, yaitu sebesar 5.100.000 rupiah. Itulah hak yang akan mudharib berikan untuk si sahibul mal. Maka jurnal yang dicatat oleh pemilik dana pada saat menerima uang sebesar 5.100.000 rupiah, maka akan dicatat kas di sisi debit pada pendapatan bagi hasil investasi mudharabah sebesar 5.100.000 di sisi kreditnya. Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh mudharib yaitu pendapatan yang belum dibagikan sebesar 17 juta rupiah pada sisi debit
Dan karena uang sebesar 17 juta rupiah sudah dibagikan untuk sisa hibul mal dan untuk mudarib itu sendiri, berarti uang 17 juta rupiah yang merupakan keuntungan itu kan sekarang udah nggak ada lagi, udah nggak dipegang lagi oleh si mudarib. Oleh karena itu, mudarib mencatat kas sebesar 17 juta rupiah di sisi kredit. Pada 31 Desember 2016, mudarib dan sahibul mal menyajikan laporan keuangan pada neraca. Dalam neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva atau aset yaitu harta atau kekayaan perusahaan yang bersumber dari pasiva. Pada akuntansi untuk produk syariah, pasiva terdapat satu tambahan bagian yaitu dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer ini tidak bisa digolongkan sebagai kewajiban. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana perusahaan syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Jadi, dana syirkah temporer tidak bisa digolongkan sebagai kewajiban maupun sebagai modal. Mudarib mencatat dana syirkah temporer sebesar 5 juta rupiah yang dapat mengurangi dana syirkah temporer yaitu kerugian yang disebabkan oleh bukan karena kelalaian si mudarib. Jadi selain dari itu dana syirkah temporer tetap jumlahnya itu tetap seperti awal akad. Kemudian pada sahibul mal mencatat dari sisi aset yaitu investasi mudharabah sebesar 5 juta rupiah yang dapat mengurangi investasi mudharabah juga diakibatkan karena adanya kerugian yang disebabkan bukan dari kelalaian mudarib. Lanjut masuk tahun kedua yaitu pada tahun 2017. Jika hasil pengolahan dana selama tahun 2017, mudarib memperoleh pendapatan sebesar Rp17.500.000 dan menanggung beban sebesar Rp18 juta. Maka, mudarib akan mencatat untuk memperoleh pendapatan kas di debit sebesar Rp17.500.000 dan dikredit pendapatan sebesar Rp17.500.000 untuk menjurnal beban karena mudarib mengeluarkan uang. Oleh karena itu, kita letakkan kas di kredit sebesar Rp18 juta dan pada debitnya beban sebesar Rp18 juta. Untuk menjurnal penyisihan kerugian, pertama, kita letakkan pendapatan sebesar Rp17.500.000 pada debit. Kemudian, beban sebesar Rp18 juta kita letakkan di sisi kredit. Selisihnya yaitu berada di debit sebesar Rp500.000. Itulah kita tulis penyisihan kerugian sebesar Rp500.000 di debit. Kemudian, mudarib melaporkan kepada sahibul mal bahwa pada tahun ini mudarib mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Misalkan contoh terjadinya kemalingan atau kebakaran dan sebagainya yang memang bukan disebabkan oleh kelalaian mudarib. Maka sahibul mal akan mencatat kerugian investasi mudharabah sebesar Rp500.000 di debit dan penyisihan kerugian investasi mudharabah sebesar Rp500.000 di kredit. Kerugian sebesar Rp500.000 ini akan mengurangi dana syirkah temporer bagi si mudarib dan mengurangi nilai investasi mudharabah bagi si sahibul mal. Maka pada tanggal 31 Desember 2017, penyajian laporan keuangan bagi mudarib yaitu dana syirkah temporer sebesar Rp5 juta dikurangkan penyisihan kerugian
Jadi dana syirkah temporer pada 31 Desember 2017 sebesar Rp4.500.000. Kemudian untuk sahibul mal mencatat investasi mudharabah sebesar Rp5 juta dikurangkan oleh penyisihan kerugian investasi mudharabah sebesar Rp500.000, maka investasi mudharabah pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2018, pengembalian investasi mudharabah pada akhir akad. Maka Mudharib melakukan penjurnalan dana syirkah temporer sebesar Rp5 juta diletakkan di debit. Kemudian penyisihan kerugian yang dialami sebesar Rp500.000 diletakkan di kredit, dan kas yang akan dikembalikan untuk sahibul mal sebesar Rp4.500.000 diletakkan di sisi kredit. Sahibul mal mencatat karena investasi mudharabah telah berakhir, oleh karena itu investasi mudharabah sebesar Rp5 juta diletakkan di kredit. Penyisihan kerugian investasi mudharabah sebesar Rp500.000 diletakkan di debit, dan menerima kembali uang dari Mudharib sebesar Rp4.500.000. Oleh karena itu kas diletakkan pada debit. Oke, demikian ilustrasi akuntansi akad mudharabah, penyerahan dana investasi dalam bentuk kas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.